Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat CKH dimanapun berada. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Mas Zen akan menceritakan satu kisah yang dikirimkan oleh seorang sobat CKH dari Tegal ya, Jawa Tengah, hadir Tegal ya. Cerita ini dikirim dari, sebut saja namanya Mbak Sri. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus di CKH, cerita kisah horor. Ya, sobat CKH. Jadi kisah ini berdasarkan kisah nyata ya, pengalaman dari Mbak Sri. Waktu Mbak Sri merantau, lokasinya sebut saja di Tangerang, Banten ya. Waktu Mbak Sri merantau, beberapa bulan dia merantau, dia ngekos di daerah situ ya, di daerah Tangerang. Dan selama dia bekerja, pas bulan itu dia mulai mengalami hal-hal yang mistis ya, seperti di saat Mbak Sri lagi sapu-sapu di halaman kontrakan, dia merasakan aura-aura yang tidak enak. Dan waktu Mbak Sri nyuci baju di kamar mandi ya, di belakang kamar mandi itu ada suara-suara yang seperti seperti orang ketawa katanya. Dan Mbak Sri tidak menghiraukan waktu itu. Setelah selesai mencuci baju, lalu Mbak Sri tidak menjemurnya langsung. Bajunya ditaruh di ember. Setelah itu Mbak Sri lagi mandi, habis nyuci ya, terus mandi. Pas mandi itu biar mandi, tidak sengaja Mbak Sri melihat kaki di atas atap di kamar mandi, ngejugruk, kakinya tuh ngejugruk gini ya. Terus Mbak Sri kaget, langsung pakai anduk. Astagfirullahaladzim, apa itu? Langsung dia mandi belum selesai, langsung pakai anduk, langsung masuk ke ruangan tengah. Dan Mbak Sri kebetulan di kontrakan itu ada 4 orang ya, sama teman-temannya. Lalu teman-temannya bertanya, kenapa kok kamu kayak kaget? Temannya itu sebut saja namanya Mbak Tuti. Itu Mbak Tuti, di belakang ada kaki ngejugruk di kamar mandi. Ah, masa? Terus temannya langsung ke kamar mandi. Pas dilihat, ternyata tidak ada. Nah, kemudian teman yang satunya lagi, mungkin kamu halusinasi aja kali. Sebut saja teman yang satunya itu
Mbak Ria namanya ya. Setelah itu selang beberapa harinya, pada di malam hari ya, di malam hari Mbak Sri sama teman-temannya lagi ngumpul di teras kontrakan sampai jam 1 malam ya tepatnya. Pas itu si Mbak Tuti itu tidak sengaja melihat keranda terbang. Lalu mereka itu kaget ya. Si Mbak Tuti itu yang melihat keranda terbang itu lantas teriak, "Oh teman-teman, astagfirullahaladzim, itu ada keranda terbang, jalan ke sana." Nah, si Mbak Tuti itu langsung lari mengejarnya, terus nggak tahu hilangnya di mana, berhentinya di mana, dia kejar, lalu menghilang, masuk gang kecil, itu, lalu menghilang. Nah, pas waktu itu si Mbak Tuti itu balik lagi ke teras dan teman-temannya masih di situ pada diem. Mbak Tuti kaget, "Kenapa kok kalian bertiga diem?" Nah, nggak tahu kenapa, ternyata 3 teman tersebut itu kerasukan dari apa namanya itu, katanya itu sosok-sosok yang itulah pokoknya, katanya kerasukan apa namanya, nggak disebutin. Terus setelah itu Mbak Tuti bingung, "Kenapa ini kok kalian diem aja?" Matanya itu hitam-hitamnya itu ke atas, seolah-olah tuh mata itu putih semua. Lalu Mbak Tuti kaget, kalian kenapa?" Terus Mbak Tuti itu langsung teriak sama tetangga-tetangganya. Pas waktu itu Mbak Tuti balik lagi minta tolong sama tetangganya. Pas tetangganya ke situ, si 3 teman tersebut itu lagi di kamar ketakutan. Ternyata yang 3 tadi di teras itu ternyata makhluk kuntilanak ya. Ternyata makhluk kuntilanak lagi menyerupai teman si Mbak Tuti itu. Nah, terus Mbak Sri itu keluar dari kamar. "Kenapa? Kok kamu kayak ketakutan gitu?" "Lah," Mbak Tutinya, "lah saya lihat kalian itu di teras kok pas waktu itu kayak kerasukan gitu, kayak kerasukan apalah. Terus saya panggil tetangga, udah kesini kalian kok tiba-tiba di kamar kayak lagi ketakutan gitu." "Ya orang dari tadi aku di kamar, saya bertiga itu di kamar." Terus Mbak Tuti itu kebingungan. Terus singkat ceritanya, di lantai 2 ya, di lantai 2 itu ada suara gebrak, kayak suara bantingan apa itu. Langsung Mbak Sri lari ke atas. Pas lari ke atas itu ternyata meja yang buat setrikaan setiap hari itu jatuh. Nggak tahu kenapa, nggak ada angin nggak apa, jatuh sendiri. Pas
di situ suasananya makin mencekam, makin horor, ya makin menakutkan lah, kata Mbak Sri itu. Terus beberapa menitnya ada sosok apa namanya katanya ya, sosok kuntilanak di pojok atap, kayak di pojokan itu di atas. Terus Mbak Sri saking ketakutannya langsung lari ke bawah, ke lantai 1 lagi. Terus pas waktu itu si Kunti itu ngejar Mbak Sri, dan di situ ramai, suasananya makin ramai. Pas warga itu, tetangga-tetangganya Mbak Sri di kontrakan langsung masuk, si sosok tersebut itu udah nggak ada. Nah, Mbak Sri di situ bertanya sama tetangganya, kenapa kok ini kejadiannya sangat mengerikan banget, sangat menakutkan banget. Ternyata kontrakan yang dihuni sama Mbak Sri dan teman-temannya itu bekas gusuran makam. Dan akhirnya Mbak Sri memutuskan untuk pindah kontrakan. Oke, itulah kisah cerita dari Mbak Sri ya, dari Tegal. Sangat mengerikan ya. Oke, saya Masen undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CK, cerita kisah horor.